Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam pelindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas apa sih yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Kalau dilihat dari gambar di depan, nah, di sini ada tingkatan 1, 2, 3. Nah, apa yang bisa kalian pahami dari gambar ini? Terus kaitannya dengan stratifikasi sosial itu apa? Stratifikasi sosial asal katanya adalah strata. Strata itu berarti adalah tingkatan. Nah, kalau dilihat dari angka ini 1, 2, 3. Ini ada tingkatan-tingkatan di mana masing-masing tingkatan ini adalah menunjukkan adanya perbedaan. Kalau contohnya di sini ada golongan 1, misalkan orang sangat kaya, kemudian golongan kedua kaya, kemudian yang ketiga adalah golongan miskin. Jadi secara strata di sini telah menunjukkan yang namanya kelas, di mana masing-masing kelas ini kalau misalkan dilihat dari segi ekonomi, dilihat dari kepemilikan aset itu berbeda satu dengan lainnya. Nah, dalam istilah sosiologi tingkatan seperti ini dinamakan dengan stratifikasi sosial. Selanjutnya, apa sih yang mau dicapai dalam pembelajaran kita hari ini? Pertama adalah kalian nanti dituntut untuk memahami apa sih itu konsep struktur sosial. Secara pengertian itu kalian harus paham. Struktur sosial itu bla 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 bla, misalkan secara pengertian itu apa. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Dasar-dasarnya itu apa, faktornya apa. Nanti kalian diharapkan itu bisa memilah. Oh, kalau stratifikasi ini dasarnya adalah ini, itu dasarnya itu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan apa saja sifat-sifatnya. Di dalam stratifikasi sosial itu juga punya sifat. Nah, sifatnya apa saja? Kemudian mampu menjelaskan bentuk-bentuk stratifikasi sosial, bentuk-bentuknya seperti apa. Setelah akhir pembelajaran diharapkan nanti kalian bisa memahami ini, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang secara pengertian stratifikasi sosial. Tadi di awal Bapak sudah singgung, stratifikasi sosial itu apa sih? Nah, Bapak ulangi lagi, stratifikasi ini berasal dari kata stratum. Dalam bahasa Latinnya berarti adalah strata atau lapisan. Jadi kalau lapisan-lapisan itu berarti ada lapisan bawah, lapisan tengah, lapisan atas. Ada tingkatannya seperti itu. Nah, secara umum, secara sosiologi berarti adalah penggolongan atau pelapisan masyarakat berdasarkan status yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Bapak ulangi lagi, stratifikasi sosial adalah penggolongan atau pelapisan masyarakat berdasarkan status yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Misalkan kalau diperhatikan dari gambar ini, masing-masing orang dalam gambar ini dia punya status yang berbeda. Nah, pelapisan yang ada seperti inilah yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Misalkan kalau dari tingkatan ekonomi, Bapak yang meminta ini secara ekonomi jelas berada di bawah yang punya mobil atau yang naik mobil, seperti itu. Nah, perbedaan inilah yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Selanjutnya, status sosial itu bisa didapatkan seseorang berdasarkan tahapannya ya. Artinya bisa didapatkan melalui kelahiran, melalui usaha, atau melalui pemberian. Nah, secara umum ada 3.
yaitu ascribed status. Ascribed status ini adalah status yang diberikan tanpa memandang bakat atau karakteristik orang tersebut. Artinya orang yang tidak punya keahlian ketika bapaknya punya sesuatu itu bisa didapatkan anaknya tanpa usaha. Nah, contoh tersebut artinya statusnya bisa didapatkan secara warisan turun temurun. Misalkan nih, kalau dalam masyarakat sistem kasta Hindu Bali, seseorang yang lahir dari golongan Brahmana, anaknya itu akan mendapatkan status sosial yang sama, begitu. Atau ketika dia mendapatkan gelar bangsawan dalam sistem kerajaan, anaknya juga akan mendapatkan status sosial yang sama. Itu yang dimaksud dengan status yang didapatkan secara kelahiran atau secara keturunan. Yang kedua adalah status yang didapatkan seseorang melalui usaha. Melalui usaha ini berarti melalui bekerja keras, melalui usaha yang tidak pernah putusnya. Artinya melalui keringat misalkan, artinya melalui usaha yang keras. Misalkan nih, status seseorang melalui usaha, misalkan ketika musim lebaran ya, misalkan ya, pertama orang desa datang ke kota, dia bekerja misalkan ya seadanya, kemudian hidupnya mengontrak. Nah, setelah sekian lama melalui usaha bekerja kerasnya, kemudian dia mendapatkan kepemilikan materi yang luar biasa. Misalkan dia punya aset nih, punya kontrakan, punya perusahaan. Nah, setelah mempunyai semua itu, secara status sosial di masyarakat, dia akan dipandang lebih dari sebelumnya. Nah, status seseorang yang seperti inilah yang dimaksud status sosial yang didapatkan karena usahanya. Yang ketiga adalah status sosial yang diberikan seseorang karena telah memulai jasa tertentu. Nah, dalam istilah sosiologi ini disebut dengan assigned status. Misalkan seorang yang telah berjasa membangun suatu wilayah atau daerah dan itu diakui oleh masyarakat, kemudian masyarakat memberi gelar misalkan gelar pahlawan pembangunan misalkan. Nah, gelar tersebut artinya status seseorang yang diberikan atau hadiah yang didapatkan karena dia telah berjasa tertentu. Atau misalkan kalau dalam perang revolusi dulu ada gelar pahlawan revolusi. Nah, gelar pahlawan revolusi itu adalah status yang didapatkan oleh negara kepada pahlawan yang telah berjasa. Nah, status tersebut dalam istilah sosiologi disebut assigned status. Jadi secara umum bisa disimpulkan ya, status seseorang itu di dalam masyarakat bisa didapatkan melalui 3 cara. Pertama secara kelahiran, yang kedua secara usaha, yang ketiga adalah status yang diberikan karena telah berjasa, begitu ya. Selanjutnya, dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial di masyarakat itu akan selalu ada selama adanya sesuatu yang dihargai lebih. Nah, apa sih sesuatu yang dihargai lebih? Pertama adalah kekayaan. Orang yang mempunyai kepemilikan aset usaha banyak, kemudian dia memasuki kelas elit lah. Artinya mau apa-apa bisa, mau beli mobil mewah bisa, bangun rumah mewah bisa. Nah, secara ekonomi, secara status sosial di masyarakat dia akan dihargai lebih ketimbang orang yang biasa. Artinya statusnya itu didapatkan karena faktor kekayaan. Yang kedua, apa sih yang dihargai lebih di dalam masyarakat? Adalah kekuasaan. Kekuasaan ini bisa, misalkan nih,
dalam pemilu dia memenangkan pemilihan pilpres, pileg, pilgub seperti itu. Nah, orang yang memegang kekuasaan tinggi, jelas ya, kalau di dalam masyarakat dia akan menempati kelas sosial atas. Misalkan nih, di dalam struktur pemerintahan daerah nih ada gubernur, ada bupati, wali kota, kemudian camat, kemudian lurah, RT, bayan misalkan. Nah, masing-masing pemegang kekuasaan ini jelas ya, di mana seseorang yang mempunyai kekuasaan tinggi dia akan lebih dihargai. Seperti itu. Dia melalui kekuasaannya, melalui kewenangannya, dia akan secara langsung di dalam masyarakat dia akan menempati lapisan kelas atas. Kemudian sesuatu yang dihargai lebih yang berikutnya apa sih? Sehingga menimbulkan adanya stratifikasi sosial. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini misalkan SD, SMP, SMA, dan S1. Secara lapisan berbeda, secara kelasnya berbeda. Nah, S1 status sosialnya itu akan lebih tinggi dibandingkan SMA. Begitu juga selanjutnya. SMA status sosial secara pelapisannya di masyarakat dia akan menempati di atas yang SMP dan seterusnya. Seperti itu. Jadi selama ada sesuatu yang dihargai lebih di dalam masyarakat, itu akan selalu ada yang namanya stratifikasi sosial. Selanjutnya adalah faktor keturunan. Apa yang dimaksud dengan faktor keturunan? Nah, faktor keturunan ini contohnya misalkan kalau dalam sistem kerajaan pemegang kekuasaan kerajaan secara turun-temurun itu akan mewariskan status sosialnya. Misalkan nih, raja secara pelapisan dia akan mewariskan kepada anaknya. Nah, proses yang demikian inilah disebut status yang didapatkan karena faktor keturunan. Gimana untuk dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial? Kira-kira sudah paham atau belum? Nah, jadi secara umum itu tadi ada 4 ya. Apa sih yang melatar belakangi stratifikasi sosial itu selalu ada? Pertama itu kekayaan, yang kedua kekuasaan, kemudian pendidikan, selanjutnya adalah keturunan. Setelah kita membahas tentang pengertian, kemudian dasar terbentuknya stratifikasi sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifatnya. Stratifikasi sosial itu ada beberapa sifat yang harus anak-anakku pahami. Yang pertama adalah sifatnya tertutup, yang kedua terbuka, yang selanjutnya adalah campuran. Nah, di mana sih perbedaannya? Kalau tertutup, seseorang yang menempati lapisan bawah, dia tidak akan bisa berpindah lapisan atas sosial atasnya. Artinya dia akan selalu menempati status sosial yang sama sampai kapanpun, meskipun dia sudah berusaha. Ketika status sosial awalnya dia lahir dari X misalkan, sampai kapanpun dia akan berada di status sosial yang sama. Begitu juga untuk anak-anaknya, dia akan selalu tetap berada di posisi yang sama. Nah, stratifikasi sosial ini yang dimaksud masuk ke dalam golongan yang sifatnya tertutup. Misalkan nih, masyarakat yang menerapkan sistem ini berada di masyarakat yang menerapkan sistem kasta. Masyarakat Hindu di Bali, kemudian Hindu di India, begitu.
Jadi seseorang yang ketika lahir dari golongan sudra sampai kapanpun dia akan menempati status sosial yang sama. Begitu juga untuk generasi-generasi berikutnya. Begitu. Ini namanya tidak memungkinkan seseorang untuk pindah. Kemudian yang kedua adalah sifatnya terbuka. Nah, terbuka ini kebalikannya dari tertutup. Kalau tertutup tadi seseorang tidak akan bisa pindah ke kelas sosial yang lebih baik. Nah, kalau yang terbuka ini terbuka ini ya seseorang itu bisa pindah menempati lapisan misalnya dari kelas 3 ke kelas 2 atau ke kelas 1. Kalau dari ekonomi misalkan status sosial kaya, menengah, dan miskin. Orang miskin bisa menempati lapisan menengah atau lapisan kaya, atau sebaliknya dari kaya ke menengah kemudian jatuh miskin, itu bisa. Nah, itu artinya terbuka. Kenapa ini bisa sifatnya terbuka? Jadi di sini setiap anggota itu dapat berpindah secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini sebagai contohnya misalkan tadi Bapak singgung masyarakat desa yang pindah ke kota, yang awalnya hidupnya ngontrak karena kegiatan usaha, dia punya usaha yang berkembang pesat. Misalkan dia punya awalnya jadi pekerja menjadi pemilik usaha atau pemilik perusahaan. Nah, secara status sosialnya jelas ada perbedaan. Dia bisa menempati yang atasnya. Artinya yang dari biasa menjadi luar biasa. Begitu. Atau karena yang sudah luar biasa, sudah mempunyai aset, karena ada semacam kalah persaingan sehingga dia jatuh miskin. Nah, itu artinya dari kaya bisa juga menjadi miskin. Nah, itu dikatakan sifatnya adalah terbuka. Dan terakhir adalah stratifikasi sosial campuran. Campuran ini berarti adalah campuran antara tertutup dengan terbuka. Maksudnya apa? Misalkan seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun apabila dia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia di Jakarta akan menempati kedudukan yang rendah. Begitu. Atau ketika di Bali dia sebagai masyarakat biasa, sebagai sudra, pindah ke Jakarta dia sukses. Nah, karena kesuksesannya itulah di Jakarta dia menempati kedudukan yang terhormat. Tetapi ketika dia kembali lagi ke Bali, secara status sosialnya dia akan menempati status sosial awalnya. Begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan campuran. Jadi syaratnya apa? Dalam stratifikasi sosial campuran, dia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompoknya. Kalau di Jakarta itu jelas sifatnya terbuka, siapapun bisa. Artinya tidak menutup peluang seseorang untuk sukses. Kalau secara kelas ekonomi, kelas sosial, kalau di Jakarta itu terbuka. Tetapi kalau di Bali status sosial itu terbentuk terlihat dari sistem kasta yang dia tempati. Begitu berkaitan dengan stratifikasi sosial.